wa man walah amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang hukum salat berjamaah bagi para wanita. Dan secara ringkasnya, para wanita jika dia mengetahui tentang hukum-hukum terkait dengan datang di masjid, kemudian wanita tersebut mengerti apa yang harus dijaga ketika datang di masjid, dan para wanita meminta izin kepada orang-orang yang bertanggung jawab kepada dirinya, apakah itu suaminya, ataukah ayahnya, ataukah abangnya, dan yang sebagainya, maka wanita tersebut diperbolehkan dan diizinkan, wanita tersebut diperbolehkan untuk mendatangi masjid. Satu hal yang kemudian tentang pembahasan kemarin yang mungkin terlewat adalah apa? Perbuatan meminta izin kepada suami terutama yang dilakukan oleh seorang istri, ini diantara cara atau diantara langkah di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena apa? Seorang laki-laki yang memiliki sifat kecemburuan, dan kecemburuan ini harus dimiliki oleh setiap laki-laki, akan sangat kemudian senang sekali ketika dia itu diposisikan sebagai kepala keluarga. Seorang laki-laki akan sangat suka sekali jika dia diperlakukan sebagai kepala keluarga. Maka para wanita hendaknya pandai memposisikan dirinya di dalam rumah sebagai orang nomor 2 di dalam rumah tersebut. Maka kapanpun para wanita menjadikan dirinya sebagai orang nomor 1 di dalam rumahnya, maka apa? Disitulah kemudian seorang suami akan menjadi tidak betah dengan istri tersebut. Karena sudah menjadi sifat dasar laki-laki adalah apa? Laki-laki itu di hadapan para wanita akan menjadi pemimpin bagi mereka. Sudah menjadi sifat dasar. Sehingga ketika seorang wanita datang kepada seorang laki-laki kemudian minta izin, maka apa? Dia merasa bahwasannya saya dijadikan sebagai kepala keluarga di sini. Saya dijadikan sebagai orang yang lebih tinggi kedudukannya oleh istri saya. Maka di situ ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Gitu. Tentu para wanita ketika meminta izin, maka ada konsekuensi di situ. Kalau ternyata tidak diizinkan, ya jangan marah. Karena minta izin. Problemnya sebagian para wanita ketika minta izin tidak diizinkan, protes. Gitu. Dan ini nggak terjadi ketika di kantor-kantor. Misalkan ketika seorang bawahan minta izin kepada atasannya, saya mau cuti. Terus atasannya bilang nggak boleh. Terus kemudian bawahannya, loh kok nggak boleh? Gitu. Ya memang nggak boleh. Terus mau apa? Gitu. Jadi para wanita kalaupun meminta izin kepada suaminya, maka hendaknya mengetahui bahwa jika suaminya tidak mengizinkannya, maka apa? Hendaknya dia patuh terhadap suami tersebut. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengancam bagi para wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, wanita ini akan apa? Dilaknat oleh malaikat sampai dia pulang. Sehingga para wanita hendaknya meminta izin kepada suaminya di dalam perkara-perkara ini. Selanjutnya kita akan masuk di dalam hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki. Ternyata hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki ini diperselisihkan oleh kaum muslimin sampai menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu ain. Maksud dari fardu ain adalah apa? Kewajiban perorangan. Jadi setiap dari laki-laki mesti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jika seorang laki-laki, menurut pendapat ini ya, jika seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka apa? Dia berdosa tetapi sholatnya sah. Dan ternyata pendapat seperti ini dipegang oleh ulama-ulama seperti Imam Ahmad, Imam Atha, Al-Auza'i, kemudian juga pendapat dari beberapa ulama ahli hadits seperti Abu Thawr, Ibnu Huzaimah, Ibnu Mundhir, dan juga Ibnu Hibban. Apa dasar-dasarnya? Di antaranya yang pertama, adanya perintah mengerjakan sholat dengan cara berjamaah sekalipun di dalam suasana perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walyati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak
wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama dengan mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka pindah ke belakang, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salat mereka denganmu, kemudian hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ayat ini dijadikan sebagai dasar dalil tentang masalah salat khauf atau salat di dalam pada saat peperangan. Tata caranya tentu nggak kita bahas di sini karena panjang. Tetapi apa yang menjadi pokok pembahasan adalah Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan pelaksanaan salat berjamaah sekalipun dalam keadaan peperangan. Hanya caranya saja yang agak dirubah sedikit gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Adanya perintah secara umum untuk mengerjakan salat dengan berjamaah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di dalam ilmu fikih atau di dalam ilmu usul fikih, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hukum asalnya adalah kewajiban. Maka kapanpun kita dapati firman Allah bentuknya perintah, maka hukum asal dari perintah tersebut adalah apa? Kewajiban. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah tersebut bukan merupakan kewajiban. Contohnya misalkan sabda Nabi SAW di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya apa? Sebelum maghrib itu sebelum salat maghrib. Jadi sudah adzan, sebelum salat maghrib dia melaksanakan salat. Nabi SAW perintahkan salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Secara dasar atau secara ilmu dasarnya perintah ini menunjukkan apa? Kewajiban. Tapi kemudian ada lanjutannya yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu bukan kewajiban. Nabi SAW melanjutkan apa? Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Sehingga menunjukkan perintah tadi bukan merupakan kewajiban. Karena apa? Kalimat setelahnya menunjukkan bagi siapa saja yang mau. Berarti itu bukan kewajiban. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 43, di situ Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sehingga perintah ini tetap pada perintahnya, yang kemudian hukum asalnya adalah kewajiban. Kemudian yang berikutnya apa? Adanya keinginan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba." Aku benar-benar ingin memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis salah fayu'adzana laha, kemudian aku perintahkan agar salat didirikan dan dikumandangkan adzan untuknya. Tsumma amura rajulan faya'umman nas, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Tsumma ukhalifu ila rijalin fa uhriqa alaihim buyutahum, kemudian aku akan mendatangi laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Maka kelompok yang pertama mengatakan bahwasannya Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Membakar rumah orang ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi Nabi SAW berharap ingin melakukan hal seperti itu, sehingga menunjukkan apa? Sholat di masjid adalah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW juga memerintahkan orang yang buta untuk sholat berjamaah di masjid. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, bahwasannya dia bertanya kepada Nabi SAW dengan kalimatnya, "Ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar syasi'ud dar waliya qaidun la yulaimuni fahal li rukhsah an usalli fi baiti." Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang buta, tempat tinggalku jauh, dan tidak ada orang yang
aku memiliki penuntun jalan tapi nggak sesuai dengan diriku. Gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan aku tidak memiliki penuntun jalan. Jadi buta, rumahnya jauh, penuntun jalannya tidak ada. Gitu. Maka sahabat ini mengatakan apakah aku mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah? Harusnya iya. Harusnya iya. Dia sudah buta, rumahnya jauh, kemudian penuntun jalannya tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan qala na'am. Kemudian Nabi SAW bertanya hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan suara adzan? Maka sahabat tersebut mengatakan iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la ajidu laka rukhsah, aku tidak mendapati bagimu keringanan. Nah, maka ya sekali dari hadis ini juga kemudian para ulama di kelompok yang pertama ini mengatakan bahwa orang yang sudah ada padanya halangan-halangan untuk mendatangi sholat berjamaah saja tetap diperintahkan untuk datang ke sholat berjamaah. Coba, dia buta, rumahnya jauh. Kalau buta rumahnya sebelah masjid, tidak ada masalah. Buta rumahnya jauh, penuntun jalannya tidak sesuai dengan yang membawa atau tidak sesuai dengan orang tersebut, tidak cocok itu bahasanya itu. Maka dia tidak mau kalau dituntun oleh orang tersebut. Ternyata Nabi SAW mengatakan aku tidak mendapati bagimu keringanan. Maka para ulama di kelompok yang pertama mengatakan berarti sholat berjamaah adalah fardu ain. Sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Seandainya sholat berjamaah adalah fardu kifayah, maka orang yang buta ini cukup sholat di rumah. Nanti akan ada para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian orang sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lain tidak perlu lagi melaksanakannya. Ternyata orang yang buta ini tetap diperintahkan untuk datang melaksanakan sholat di masjid. Jadi seperti itu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah ini jika sebagian orang sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lain sudah tidak perlu lagi melaksanakannya. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan sebagian dari pengikut mazhab Hambali, kemudian sebagian pengikut dari mazhab Maliki dan yang sefaham dengannya, serta yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa dalil-dalilnya? Di antara dalil-dalilnya adalah firman adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah adalah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian berapa? 25 bagian. Hadis yang lain dikatakan Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berjamaah bukan syarat sahnya salat. Karena nanti akan ada para ulama yang mengatakan salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Jadi kalau tidak jamaah dianggap salatnya tidak sah. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa berjamaah bukan syarat sahnya salat, karena adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dibanding salatnya sendirian, yang menunjukkan bahwa salat yang dilakukan sendirian adalah sah. Dan juga adanya susunan kalimat lebih utama yang berarti keduanya, sendirian atau berjamaah, berserikat di dalam keutamaan yang sama-sama memiliki keutamaan. Kan kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama, bukan lebih wajib. Lawan dari wajib, jika seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka dia Kalau seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapatkan dosa. Gak mungkin perbuatan dosa ini ada keutamaannya. Bisa difahami ini? Bisa ya? Tapi kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. Berarti Nabi SAW mengakui bahwasannya sholat sendirian pun ada keutamaannya, cuma lebih kecil dibandingkan sholat berjamaah. Makanya itu yang kemudian disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ini berarti, kata beliau, sholat sendirian juga memiliki keutamaan. Sedangkan sesuatu yang tidak sah tidak memiliki keutamaan apapun. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka sahabat-sahabat kami dan jumhur ulama berpendapat bahwa berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Bahkan hukum sholat berjamaah bukan fardu ain. Jadi Imam Nawawi mengatakan apa? Hukum sholat berjamaah bukan fardu ain. Hal ini berbeda dengan pendapat sekelompok ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Hanafi, kemudian sahabat-sahabat atau murid-murid dari Imam Malik, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa maksudnya? Bahwa sholat berjamaah ini sangat dianjurkan tapi hukumnya tidak wajib. Jadi perintahnya keras, cuma hukumnya tidak wajib. Sunnah muakkadah. Nah, sehingga apa? Jika dalam suatu kaum terdapat banyak laki-laki, maka mereka tidak berdosa walaupun tidak ada yang melakukan sholat berjamaah. Sholat mereka tetap sah walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Hanya saja mereka telah kehilangan keutamaan yang banyak. Pendapat seperti ini didasarkan kepada pemahaman gabungan dari banyak hadis. Gabungan dari banyak hadis. Di antaranya apa? Mulai dari keutamaan melakukan sholat berjamaah yang tadi di pendapat yang kedua. Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Berarti Nabi SAW juga mengakui adanya sholat sendirian. Kalau seandainya sholat sendirian ini dosa, tidak mungkin Nabi SAW mengatakan apa? Lebih utama, nggak mungkin. Pasti kalimatnya apa? Sholat berjamaah harus dilakukan. Mungkin kalimatnya seperti itu. Tapi ternyata enggak, beliau hanya mengatakan lebih utama. Itu. Ya sama seperti begini, seseorang yang datang ke majelis ilmu lebih utama dibandingkan dengan hanya menonton video di internet misalkan. Itu. Sehingga apa? Bukan kemudian menjadi kewajiban orang itu harus duduk di sini, enggak. Itu. Enggak. Tapi apa? Lebih utama. Itu. Lebih utama. Jadi kalimatnya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya keinginan dari Nabi SAW yang ingin membakar orang-orang yang membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Nanti itu akan dibahas di bawah. Begitu pula adanya pengakuan terkait dengan sholat sendirian. Maka kalau sholat sendirian diperbolehkan, maka hukum berjamaah adalah bersifat anjuran, bukan sebagai kewajiban. Sehingga seseorang tidak berdosa walaupun dia melakukan sholat sendirian di rumahnya atau di tempat lain. Lah terus gimana dengan perbuatan Nabi yang katanya ingin membakar rumah? Bukankah itu diantara tanda bahwa sholat itu adalah wajib? Maka dikatakan oleh kelompok yang ketiga, membakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid itu tidak dapat diartikan bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Jadi gitu, para ulama itu kayak gitu. Jadi satu dalil ini kemudian memunculkan banyak pendapat. Karena apa? Kenyataannya Nabi SAW tidak pernah membakar rumah orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Pernah kita dapati Nabi SAW membakar rumah orang yang tidak hadir ke masjid? Tidak pernah. Sehingga menunjukkan bahwasannya apa? Keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah itu karena sholat berjamaah perintahnya keras tapi tidak sampai kepada kewajiban. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid adalah tercela dan berada dalam kerugian yang besar. Karena amalan tersebut sangat membantu keselamatan hari akhiratnya. Ketika seseorang mengetahui keutamaan sholat berjamaah di masjid kemudian dia tidak menghadirinya, maka orang ini dianggap meremehkan janji Allah, tidak berusaha menggapainya selayaknya orang-orang yang beriman. Ringkasnya, maka yang tepat bagi hadis tersebut adalah orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah sangat dicela, tapi dia tidak berdosa. Dia tercela karena tidak mau hadir untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Nawawi juga menyebutkan adanya pendapat yang menyatakan bahwa sholat dengan berjamaah hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang keempat mengatakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Cuma pendapat ini banyak dilemahkan oleh para ulama. Ya. Maknanya apa fardu ain dan syarat sahnya sholat? Bahwa sholat itu tidak akan sah kalau kemudian tidak dilakukan dengan cara berjamaah. Dan ini pendapat ini sangat lemah. Dasarnya apa? Adanya perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan yang sulit. Dan kembali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa tadi. Gitu. Jadi di dalam peperangan saja tetap ternyata perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah harus dilakukan, sehingga difahami bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Ikhwas sekalian, terlepas dari perdebatan dari kalangan para ulama, maka kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, para sahabatnya, para ulama-ulama terdahulu, mereka sangat menjaga sholat berjamaah mereka di masjid. Karena apa? Nanti akan dan sudah sempat kita singgung bahwasannya apa? Seseorang yang datang ke masjid, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dia mendapatkan keutamaan yang besar. Langkahnya dihitung sebagai pahala, langkahnya dihitung sebagai penghapusan dosa. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat berjamaah dapat keutamaan ini, didoakan malaikat seperti orang yang sholat, ketika dia nunggu seperti orang yang sholat padahal tidak sholat, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada. Itu. Sehingga terlepas dari perdebatan ini, maka yang terbaik bagi seorang laki-laki adalah dia melaksanakan sholat itu di masjid dengan cara berjamaah. Keutamaannya sangat banyak. Nah, tentu kalau kemudian di sebuah masjid misalkan diberikan pengumuman yang melaksanakan sholat di Masjid As-Sobirin akan mendapatkan voucher 20.000 misalnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin? Datang walaupun dari tempat yang jauh. Betul. Di sini ditunjukkan apa ya kawan sekalian, bahwa ketika ada sebuah keutamaan yang kita itu memahami keutamaan tersebut, kita akan datang dan kita nggak akan peduli hukumnya wajib kah, sunnah kah, apa kan, nggak peduli. Karena apa? Wah, ada seperti itu. Bahkan saya mendengar sebagian kaum muslimin ada yang kemudian apa? Mulai pilih-pilih masjid dalam sholat Jumat. Bukan karena ada keutamaan, bukan. Karena ada apa? Ada nasi bungkus. Gitu. Kalau di masjid fulan itu nggak ada, cuma kue-kue. Kalau masjid yang sebelah sana itu ada nasinya. Sehingga apa? Datang ke sana. Gitu. Jadi ikhwan sekalian, tentu itu niat yang tak bagus ketika seseorang datang ke sholat berjamaah. Cuma apa? Saya ingin tunjukkan bahwa ketika ada sebuah balasan yang kemudian kita faham, memahami makna balasan tersebut, maka kita akan datang dan kita nggak akan peduli ini hukum wajib kah, apakah, kita nggak peduli. Saya mau datang karena apa? Karena ada balasan tertentu. Gitu. Ya, jadi seperti maka kita nggak perlu sebetulnya untuk kemudian tenggelam di dalam masalah perdebatan ini mana yang betul, mana indah, nggak usah. Tetap kita datang ke masjid karena keutamaannya besar. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang tertunda. Yang pertama, apakah sholat sunnah wudu dengan sholat apakah sholat sunnah wudu ini maksudnya ada tambahannya, cuma nggak ketik dengan saya. Apakah sholat sunnah wudu bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain? Maka ikhwas sekalian, ini sudah sering sekali saya ulang-ulang, bahwasannya secara ringkas sholat sunnah itu ada dua. Ada yang dia berdiri sendiri dan ada dia yang bisa terwakili dengan sholat-sholat yang lain. Itu nanti akan kita bahas dalam sholat sunnah. Yang berdiri sendiri harus dikerjakan secara sendiri, seperti sholat qobliyah, ba'diyah, itu nggak bisa terwakili dengan sholat yang lain. Maksudnya begini, ketika misalkan saya masuk di dalam masjid, saya belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, sedangkan di masjid sekarang sedang melaksanakan sholat subuh. Apa yang harus saya lakukan? Sholat sunnah apa sholat subuh? Sholat subuh. Tapi pertanyaannya, setelah saya selesai dari sholat subuh, apakah sholat 2 rakaat tadi sudah terwakili dengan sholat subuh apa enggak? Tidak. Itu maksudnya. Berarti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah sholat sunnah yang mesti dikerjakan dan tidak bisa terwakili dengan sholat yang lain. Sedangkan sholat-sholat yang lain, ada kelompok sholat-sholat sunnah yang bisa diwakili dengan sholat-sholat yang lain.
Contoh seperti sholat tahiyatul masjid. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia lihat sekarang sholat sedang didirikan. Maka dia ketika masuk dalam masjid, dia melihat sholat berjamaah sedang didirikan. Pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan? Sholat berjamaah apa sholat tahiyatul masjid? Sholat berjamaah. Oke, kita gabung sholat berjamaah. Setelah selesai tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita dianggap sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Dianggap sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid apa enggak? Sudah. Kalau kita katakan tidak, berarti setelah sholat berjamaah harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid lagi. Kenyataannya tidak. Begitu pula dengan sholat yang disebut dengan sholat sunnah wudhu. Karena Nabi SAW dalil tentang sholat sunnah wudhu itu nggak ada. Nama sholat sunnah wudhu itu nggak ada. Karena yang ada itu dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha." Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma ba'da, tidak ada pembicaraan di antara kedua amalan tersebut. Itu nanti pembicaraannya apa nanti dibahas di pembahasan tentang salat sunnah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Berarti apa? Salat 2 rakaat itu salat apa? Ya salat apa saja. Yang penting orang itu wudu, kemudian dia ngerjakan salat. Jadi seperti itu. Itu nanti akan kita bahas secara lengkap di pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Di sini tanyakan, apakah benar safar tanpa mahram tidak boleh mengqashar sholat? Benar. Maksudnya para wanita, ini maksudnya para wanita yang safar tanpa mahram tidak boleh mengqashar sholat. Benar. Kenapa? Karena safar tanpa mahram adalah safar maksiat. Dia berada di dalam keharaman. Nabi SAW sabdakan, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan tanpa disertai dengan mahramnya. Haram hukumnya, kawan sekalian. Haram. Makanya di antara kemampuan yang disebut dengan mampu ketika seseorang melaksanakan haji atau umroh bagi para wanita adalah apa? Adanya mahram. Kalau seorang wanita tidak memiliki mahram, maka apa? Dia tidak dianggap mampu untuk bisa datang ke tanah suci walaupun duitnya ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, jika seseorang mengumandangkan adzan kemudian tidak ada yang datang sehingga muadzin yang iqamah dan juga menjadi imam, jadi dia itu sendirian datang ke masjid, dia yang adzan kemudian tidak ada yang datang, akhirnya dia yang qomat, dia juga yang jadi imam. Nah, pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala berjamaah? Maka dalam masalah ini, urusan pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha adil, yang tidak mungkin mengurangi pahala hamba yang sudah bersungguh-sungguh dalam ibadah tetapi terhalang karena keadaan. Gak mungkin gitu. Orang yang datang ke masjid, dia adzan, dia sudah berniat ingin melaksanakan sholat berjamaah, tapi terhalang dengan keadaan apa? Tidak ada yang datang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tidak memberikan pahala yang sebagaimana mestinya pada orang tersebut. Kemudian seseorang ingin membuka usaha di halaman rumahnya, tapi karena halaman rumahnya terbuka, maka bagaimana jika ada yang merokok? Maka saya sampaikan ikhwan sekalian, merokok adalah kegiatan yang haram. Ya. Terserah antum mau marah dengan anak, terserah, itulah. Tapi perbuatan merokok adalah perbuatan yang haram, itu. Dan ini juga disampaikan oleh masuk di dalam himpunan Tarjih Muhammadiyah. Kalau antum baca di situ dari Muhammadiyah mengatakan rokok hukumnya adalah haram, gak boleh. Itu. Seseorang yang membuka usaha, baik jualan makanan dan lain-lain, sesungguhnya dia bukan mencari cara agar dapat uang, melainkan apa? Usaha dalam meraih rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Kita ini khusus sekalian kerja, usaha apapun, terserah usaha apapun, itu bukan gimana caranya supaya saya bisa dapat uang, bukan. Rezeki kita ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, gitu. Maka yang kita lakukan apa? Usaha. Sehingga apa? Usahanya mestinya diraih dengan cara yang halal, bukan diraih dengan cara yang haram, gitu. Nah, sehingga jangan sampai harta yang kita usahakan diraih dengan cara yang haram, sehingga harta tersebut menjadi harta yang haram. Seseorang yang membuka usaha, maka dia yang berhak menentukan peraturan terkait usahanya. Kan gitu ikhwan sekalian. Ada tempat usaha yang mengharuskan kalau datang ke sana harus bikin janji dulu. Itu peraturan yang dibuat oleh siapa? Yang punya usaha.
Terus bisa nggak kemudian kita datang, saya tidak terima? Ya nggak bisa gitu. Wong itu usahanya dia, itu nggak bisa. Maka ketika seseorang punya usaha, dia yang berhak mengatur. Seperti misalkan di Arab Saudi, rumah makan itu dibagi menjadi dua. Satu tempat kawasan untuk orang-orang yang bujangan atau yang tidak membawa istri, satu kawasan tempatnya untuk yang membawa istri, dipisah gitu. Yang membawa istri pun tempatnya tertutup gitu. Bisa nggak kemudian orang-orang protes, wah saya nggak enak, ya kalau memang nggak suka cari tempat yang lain gitu. Jadi seperti itu. Maka yang punya usaha, seseorang yang buka usaha, dia berhak menentukan peraturan terkait usahanya. Jangan kemudian seseorang melaksanakan perbuatan haram hanya karena takut tidak laku gitu. Ini jelek ikhwan sekalian gitu. Waduh, ini takut tidak laku, ya sudahlah gitu loh. Enggak, karena kita membuka usaha bukan untuk mencari uang, tapi sebagai usaha meraih rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan gitu. Makanya ikhwan sekalian, ada sebuah pemandangan yang luar biasa di Arab Saudi itu, yang sering saya lihat, yang enggak ada di sini. Apa? Ketika kita datang ke sana, tidak jarang yang punya usaha itu mengatakan apa? Tolong beli di toko yang sebelah. Karena dari tadi saya lihat di toko sebelah itu belum ada yang beli. Itu sering saya lihat di Arab Saudi. Padahal jualannya sama gitu. Sanggup kita melakukan hal yang kayak gitu? Oh, kalau bisa kita jelek-jelekkan yang toko sebelah itu. Itu kita kalau di sini gitu loh. Jangan beri barang yang palsu nunjuknya ke sana gitu. Seperti itu gitu loh. Karena apa? Dia sudah yakin rezeki saya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan gitu. Orang beli di tempat saya, ndak beli di tempat saya, itulah rezeki saya gitu. Nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah gitu. Seandainya saya narik orang-orang, saya paksa untuk masuk di dalam toko saya, kalau itu bukan rezeki saya, orang ndak akan beli gitu. Jadi seperti itu. Nah. Kemudian apakah hadis tentang Nur Muhammad itu sahih? Maka saya tidak tahu. Silahkan tanyakan kepada guru-guru akidah yang mendalam tentang masalah ini. Jika seseorang datang terlambat dalam sholat, berapa kali dia bertakbir? Ya, jadi dia datang sholat telat, kemudian berapa kali dia harus takbir? Gitu. Mungkin yang dimaksud adalah apa? Ketika seseorang datang terlambat, berapa kali dia harus takbir? Karena kebanyakan sering kita lihat ada orang yang kemudian hanya Allahu Akbar, kemudian langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Misalkan imamnya sujud sekarang, maka dia Allahu Akbar kemudian langsung sujud. Ada juga yang tidak mengangkat tangan Allahu Akbar kemudian bersedekap, setelah itu Allahu Akbar lagi. Itu. Pembahasan ini ikhwas sekalian nanti akan kita bahas panjang lebar di dalam pembahasan tentang masbuk. Tetapi dalam masalah ini saya mengatakan hendaknya dia bertakbir sekali kemudian dia mengikuti imamnya. Seseorang menjalani ta'aruf dengan seorang wanita, kemudian si laki-laki berteman di Instagram dan suka melike postingan si wanita. Bagaimana yang seperti itu? Ini sudah sering berkali-kali kita bahas bahwa saya tidak tahu apa yang ditanyakan, karena kalimat pertanyaannya itu bagaimana yang seperti itu. Ya, saya tidak tahu apa yang ditanya. Apakah yang ditanyakan itu adalah bagaimana ta'arufnya, atau bagaimana pernikahannya, atau bagaimana perbuatannya? Itu. Yang jelas seseorang yang ta'aruf dengan ta'aruf yang benar, ya, dengan ta'aruf yang benar, bukan pacaran berkedok ta'aruf, bukan, tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau ta'arufnya benar, dia nggak akan melakukan hal seperti itu. Ta'aruf atau lamaran tidak akan membuat seseorang menjadi pasangannya, melainkan hanya pendahuluan dari pernikahan. Orang yang ta'aruf, orang yang lamaran itu nggak terus jadi suami istri, enggak. Itu hanya sebagai pendahuluan dari pernikahan. Sehingga seseorang harus faham lawan jenisnya tetap menjadi haram baginya sampai akad diucapkan. Sebelum akad diucapkan itu nggak halal bagi kita gitu. Tapi Ustaz sudah pakai baju nikah, biar sudah pakai baju nikah gitu. Biar sudah salaman dengan penghulu, karena apapun bisa terjadi gitu. Nah, perbuatan laki-laki tersebut juga perbuatan yang tidak baik. Jika sebelum nikah saja sudah seperti itu, lantas bagaimana jika sudah menikah? Seorang wanita yang tahu kelakuan laki-laki yang seperti itu hendaknya mempertimbangkan kembali laki-laki tersebut gitu. Bukan kemudian senang dengan perbuatan tersebut. Berikutnya, seorang wanita yang sudah mengetahui larangan bersentuhan antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, tetapi masih melanggarnya dikarenakan khawatir apa kata orang dan perasaan keluarga. Bagaimana memberikan penjelasan kepada orang tersebut?
Maka di sini saya sampaikan, siapakah yang memberikan kepada kita kehidupan, kenikmatan, kesenangan, kesusahan, kematian, surga, neraka dan lain-lain? Siapa yang ngasih itu? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa melaksanakan apapun kepada kita jika Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Sangat rendah sekali jika seseorang siap menerima murka Allah demi mendapatkan ridho manusia. Rendah sekali kalau seperti itu. Akankah kita sanggup menahan pedihnya siksaan Allah sehingga kita melanggar batasan-batasannya, rela melanggar batasan-batasannya? Sanggup kita menahan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu. Atau justru kita sanggup menahan cemoohan dari orang-orang supaya apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Itu. Ikhwas sekalian, siksa Allah itu pedih. Jangan kemudian seseorang merasa, oh sudah apa-apa lah, itu. Nggak enak saya dengan keluarga, nggak enak saya dengan dia, nggak enak saya dengan ini, itu. Tapi kita merasa tidak apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, jangan gitu. Maka pilihlah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Di sini tanyakan, bolehkah dalam Islam memerahkan bibir dengan proses sebagai berikut. Untuk proses pengerjaannya menggunakan laser. Wah, ngeri ini. Tahapannya kita tembak dengan sinar laser untuk memecah pigmen warna hitam pada bibir. Oke sekalian, seorang wanita, dan ini tentu maksudnya pertanyaannya Pak wanita ya, kalau laki-laki jelas nggak boleh. Seorang wanita diperbolehkan berhias bagi suaminya. Tapi harus diketahui bahwasannya berhiasnya itu jangan sampai kemudian merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita punya bibir yang hitam, berubah warnanya hitam, maka hendaknya apa? Dia merubahnya dengan hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala halalkan, gitu. Jangan kemudian sampai merubahnya dengan sifat yang permanen, gitu. Karena apa? Yang seperti ini khawatir akan masuk di dalam perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan para wanita menggunakan lipstik atau apa yang membuat merah bibirnya, silahkan, gitu. Tapi tidak kemudian dengan sifat yang permanen, gitu. Di sini tanyakan, bolehkah kemudian seseorang tidak melaksanakan sholat di masjid yang ada di dekat rumahnya karena apa? Imamnya tidak disukai, karena di dalam bacaannya seperti Al-Fatihah yang rusak. Maka dilihat, kalau Al-Fatihah yang rusak ini merubah makna, maka apa? Hendaknya seseorang tidak sholat di masjid tersebut. Tapi kalau yang dimaksud dengan Al-Fatihah yang rusak ini tidak enak Ustaz nadanya, yang sebelah sana enak nadanya, gitu. Kita sholat sampai merem-merem gitu. Tapi kalau di sini tidak enak, itu nggak boleh. Kita pindah-pindah masjid seperti itu. Jika seseorang mengakhirkan sholat isya di akhir malam, apakah juga harus berjamaah? Apakah harus di masjid? Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat berjamaah, dan itu hanya beliau lakukan sekali. Beliau katakan, seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, maka apa? Sholat di waktu ini adalah lebih utama dibandingkan sholat di awal waktu. Tapi Nabi SAW hanya melakukannya sekali saja. Itu. Sisanya Nabi SAW melaksanakan sholat isya berjamaah dengan para sahabatnya. Itu. Di sini ditanyakan, apabila sedang dalam keadaan safar, belum melaksanakan sholat duhur, kemudian dalam satu pemberhentian di jalan sehingga untuk melaksanakan sholat duhur, pada saat berwudu tiba-tiba berkumandang adzan asar. Pertanyaannya, bagaimana cara yang benar untuk melaksanakan sholat dalam keadaan tersebut? Apakah harus menunaikan sholat duhur dulu dan meninggalkan sholat asar berjamaah, atau sholat asar berjamaah dulu baru menunaikan sholat duhur? Tidak. Dia hendaknya sholat duhur dengan niat sholat duhur, walaupun dia harus bermakmum dengan imam yang sholat asar. Perbedaan niat di dalam sholat berjamaah ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia sholat duhur berjamaah dengan imam, setelah itu apa? Dia sholat asar. Ya, jadi seperti itu. Tapi ikhwas sekalian, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.